Saveria. Perkenalkan, nama saya Novel Sudur dengan NPM 2312011188. Perkenalkan, nama saya Nadia Rifah Marsha dengan NPM 2312011189. Perkenalkan, nama saya Denvi Putri dengan NPM 231201111190. Perkenalkan, nama saya Fatan Nabilur Rahman dengan NPM 2312011191. Guys, kalian tahu nggak pengertian penafsiran konstitusi? Gue tahu deh. Apa tuh? Definisi penafsiran konstitusi. Pasti bertanya-tanya kan, apa itu penafsiran konstitusi? Penafsiran konstitusi ini sangat-sangatlah amat penting karena konstitusi adalah cita-cita suatu negara. Penafsiran konstitusi adalah suatu proses untuk memahami dan menjelaskan makna dalam suatu konstitusi, cakupan dan aplikasi dari teks konstitusi suatu negara. Karena kenapa? Konstitusi ini mengandung beberapa bagian atau beberapa bahasa yang sangat amatlah ambigu bagi khalayak umum. Ada 2 poin. Lalu yang poin keduanya adalah kenapa sih harus pentingnya penafsiran konstitusi ini? Karena penafsiran konstitusi sangat amatlah penting dalam sistem hukum karena beberapa alasan utama: menjaga kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, bahasa-bahasa yang digunakan dalam konstitusi itu harus dijabarkan. Karena bahasa konstitusi itu mengandung makna yang sangat amatlah berat bagi khalayak umum agar tidak terjadi ambiguitas. Terus, kalian tahu nggak siapa yang berhak menafsirkan konstitusi? Nah, itu gampang, gue bisa ngejelasin kok. Kita pun bertanya-tanya, siapa sih yang berhak untuk menafsirkan konstitusi? Dalam suatu negara, terdapat beberapa lembaga-lembaga negara yang mempunyai hak untuk menafsirkan konstitusi. Dalam negara Indonesia ada seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Legislatif, Badan Eksekutif. Lalu, apakah masyarakat boleh menafsirkan konstitusi? Tentu saja boleh, namun harus melalui beberapa studi agar menjadi penafsiran akademis dan menjadi ahli hukum. Itu dia menuangkan penafsiran konstitusi melalui itu kajian dan membuat tulisan. Nah, tadi kan gue udah ngejelasin tentang pengertian penafsiran konstitusi dan siapa yang berhak untuk menafsirkannya. Lu tau gak sih apa tujuan untuk menafsirkan konstitusi tersebut? Nah, gue tahu. Biar gue jelasin ke kalian. Ada banyak tujuan dari penafsiran konstitusi. Di sini saya akan mengambil 3 contoh tujuan dari penafsiran konstitusi. Yang pertama, menjaga keselarasan antara konstitusi dan perkembangan masyarakat. Tujuan dari penafsiran konstitusi ini ialah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengatasi kekaburan dan ambiguitas dalam teks konstitusi. Kekaburan dan ambiguitas dalam teks konstitusi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan produk hukum, dan tidak adanya konsistensi dalam produk hukum, sehingga penafsiran konstitusi tersebut bisa mencegah masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Tujuan dari penafsiran konstitusi ini ialah agar seluruh rakyat Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia terlindungi hak-haknya dengan baik. Kalian tahu nggak sih kalau Mahkamah Konstitusi itu terlibat dalam penafsiran konstitusi? Belum tahu sih. Oke, gue jelasin. Jadi, di sini akan menjelaskan tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran konstitusi. Yang pertama itu fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi. Fungsi MK sendiri itu, MK memiliki wewenang dalam memutuskan suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. MK sendiri memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Sehingga undang-undang itu tuh akan kehilangan kekuatan hukumnya, sehingga Mahkamah Konstitusi diibaratkan sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia agar proses hukum dan politik tetap sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Dengan demikian,
Fungsi MK ini dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi itu untuk menjaga keadilan konstitusional dan memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. MK sendiri itu berperan sebagai lembaga yudikatif yang independen, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. Yang selanjutnya itu tuh ada keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi terkait penafsiran konstitusi di Indonesia. Putusan mengenai yang pertama, putusan mengenai presidensial. Pengujian konstitusionalitas mengenai ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mencalonkan sebagai presiden. Akan tetapi, MK ini menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa aturan presidensial threshold tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sehingga ini mempengaruhi mekanisme dalam pencalonan presiden dan memastikan bahwa hanya partai politik besar atau koalisi yang bisa mencalonkan presiden. Yang kedua itu ada putusan mengenai anak di luar nikah. Pengujian undang-undang perkawinan tentang hak asuh anak di luar nikah ini berkaitan tentang hak waris ayah dari ayah biologis. Berdasarkan kasus ini nih, MK itu memutuskan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak lainnya, termasuk hak waris. Dengan demikian, putusan ini mengubah pemahaman hukum terkait anak di luar nikah dalam sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah putusan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang diadukan karena dianggap mengandung cacat formil dan material. Keputusan ini diambil MK karena MK itu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat dan memerintah agar undang-undang tersebut diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Jika tidak diperbaiki, undang-undang tersebut itu dinyatakan tidak berlaku lagi, dan putusan ini memengaruhi perdebatan besar terkait regulasi dan ketenaga kerjaan serta investasi di Indonesia. Jadi begitu. Tahu nggak sih faktor-faktor tentang penafsiran konstitusi? Gue nggak tahu. Gua tahu. Gua bakal jelasin ke kalian ada 3. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penafsiran konstitusi. Yang pertama yaitu perkembangan sosial dan politik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena perkembangan sosial politik memiliki peran penting dalam penafsiran konstitusi, sehingga penafsiran konstitusi bertujuan untuk membuat konstitusi tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang ada di masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia adalah pedoman utama dalam penafsiran konstitusi. Penafsiran ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mendorong partisipasi politik, dan membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjaga keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, teknologi dan perubahan global. Teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap penafsiran konstitusi, sehingga pengadilan harus melakukan penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan isu-isu baru seperti privasi digital, kebebasan berekspresi secara online, dan keamanan cyber untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional tetap relevan dan terlindungi dalam era globalisasi atau era teknologi yang terus berkembang. Gue bingung deh. Ada nggak sih metode konkretnya untuk penafsiran konstitusi? Ada loh. Bentar, ini gue jelasin. Nah, metode penafsiran konstitusi terbagi menjadi 7.
Yang pertama, ada penafsiran tekstual, yaitu penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kedua, ada penafsiran historis, yaitu penafsiran ini disebut juga sebagai penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya, atau ditandatangani intuisi yang berwenang. Ketiga, ada penafsiran struktural, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur struktur ketatanegaraan. Yang keempat, ada penafsiran responsif, yaitu penafsiran yang bertolak dari pandangan responsif terhadap perkembangan masyarakat kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan. Dan yang kelima, penafsiran doktrinal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem presiden atau melalui praktik peradilan. Yang keenam, ada penafsiran prudensial, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Yang ketujuh, ada penafsiran etikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip moral dan etika sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang. Itu dia metode penafsiran konstitusi. Jadi, kesimpulannya, penafsiran konstitusi adalah cara untuk memberikan pengertian terhadap makna-makna dalam konstitusi. Penafsiran konstitusi ini dilakukan agar dapat menjaga keselarasan antara konstitusi dan perkembangan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.